F&B itu kalau mau sustain, kuncinya di operasional kan. Kita bikin makanan atau minuman gitu. Gimana orang supaya beli lagi dan beli lagi, kan kita harus make sure standar quality produk maupun servisnya bagus kan. Waktu kita buat ngelawan si Mixu itu, kita coba mikir kan, ini kalau kita cuma nawarin value yang sama Mixu gitu kan, ya orang tuh kayak nggak ada bedanya, nggak ada alasan untuk beli house. So produknya mirip-mirip kan. Founders Theory. Hai folks, hari ini kita kedatangan Mas Gufron Syarif dari House. Halo Mas. Halo Mas Adit. Terima kasih sudah ada di sini. Sama-sama, thank you nih udah diundang. Dengan senang hati. Sebelum kita ngobrol-ngobrol, teman-teman, kita tahu kalau kita mau punya kebiasaan yang baik, kita mau punya kebiasaan belajar, Indonesia salah satu negara yang sulit untuk membaca, Mas. Sulit untuk belajar, sulit untuk membaca. Tapi seringkali orang Indonesia bisa kok belajar lewat hal-hal lain, seperti nonton podcast. Nah, ini adalah salah satu sarana pembelajaran karena kita ngelihat bisa sih belajar bisnis dari buku, tapi faktanya kebanyakan pebisnis yang berhasil di bidangnya seperti salah satu Mas Gufron tuh nggak punya buku dan nggak nulis buku. Kalaupun mau, belum tentu punya waktunya. Nanti aja kalau udah tua. Iya kan? Nah, jadi gimana caranya kita bisa belajar dari orang-orang praktisi, ya kalau sekarang lewat podcast. Yes. Ya kan? Gimana caranya merangkum satu buku seperti satu podcast. Nah, Founders Theory hadir untuk itu, membuka pola pikir, mindset, strategi dari praktisi-praktisi sukses di bidangnya. Jadi kalau teman-teman mau punya kebiasaan belajar, mulai dari subscribe. Karena kalau udah subscribe, nanti lebih sering videonya muncul di beranda. Mas Gufron. Ya. Kemarin William Gozali bahas di Overpost. 90% 90% bisnis franchise itu scam. Yes. Faktanya saya lihat mungkin itu keliru karena bisa jadi lebih dari 90% ya kan? 99%. Iya, kita ngomong jujur dah. Iya. Saya udah sebut ini bisnis franchise artis. Oke. Bisa jadi minuman, bisa jadi kue. Yes. Bisa jadi apapun, skincare. Ya. Kosmetik, parfum artis. Ya. Apapun itu seringkali namanya artis kalau bikin franchise ataupun non artis bikin franchise. Poinnya adalah yang mereka jual kalau hari ini kue. Wah, ayo nih follower aku aja ada 100 juta loh. Lihat nih engagement rate aku aja ada 5%. Dari 5% itu berapa orang yang bakal beli kalian dan segala macam. Aku akan promoin, aku akan iniin, aku akan ituin. 6 bulan kemudian setelah udah banyak cabang, ya namanya juga rezeki. Belum datang saatnya. Ya sekarang lagi masanya memang bukan bisnis minuman tapi bisnis hijab. Dia bikin bisnis hijab. Ayo kalian mau buka kemitraan, bikin cabang, hanya 2,5 miliar BEP-nya 3 bulan. Nah, langsung bikin gitu. 6 bulan tutup juga. Tapi memang ya namanya rezeki kan diatur sama yang di atas ya Mas ya. Ya memang sekarang memang lagi bisnisnya ini. Nah, begitu terus. Tapi House sekarang ada 220 cabang. Gimana tuh ceritanya Mas Gufron berhasil membuka franchise 220 tuh? Bukan franchise kalau House, Mas. Jadi satu pun tidak ada franchise ya? Satu bukan. Jadi gini, waktu kita mulai bisnis ya, kita research dulu gitu kan. Gimana caranya mau ngembangin usaha gitu kalau modal kita cekak gitu kan. Boleh dibilang ya kalau mau ekspansi bisnis satu, ya kalau punya uang sendiri bagus kan. Kalau enggak ya ke bank kan. Tapi kan apakah kita bankable atau enggak gitu kan. Atau dari organik si keuntungan dari si toko itulah. Tapi kan pasti lama kan. Dan waktu itu kita lihat pada masa itu 2018, kita kan mulai 2018. Emang pada masa itu mostly F&B terutama kalau mau ekspansi, mostly ya jalur yang dipilih sama teman-teman adalah franchise gitu ya. Tapi waktu kita research itu mostly yang menjalankan bisnis model franchise itu bisa growth cepat emang, tapi sustainability-nya itu sangat rendah gitu kan. Ya karena intinya kuncinya adalah F&B itu kalau mau sustain, kuncinya di operasional kan. Kita bikin makanan atau minuman gitu. Gimana orang supaya beli lagi dan beli lagi, kan kita harus make sure standar quality produk maupun servisnya bagus kan. Maksudnya kalau franchise gitu kan yang jalin operasionalnya itu adalah
Mitra. mitra gitu kan. Apa nih mau atur-atur gitu kan? Ya mitra ini kan kita nggak tahu apakah dia punya komitmen ya untuk apa namanya running the store ya, operation gitu kan. Apakah dia punya pengalaman, apakah dia punya kompetensi gitu kan. Nah kayak gitu ya mostly ya mohon maaf kadang-kadang pemilik franchise di Indonesia ini ya kayak orang-orang yang punya uang dingin gitu kan. Punya uang dingin ya berapa ratus juta gitu kan. Pengen nyoba-nyoba bisnis tapi ya dia nggak komit gitu buat running di store ya terutama ya. Kalau bisnis kan menurut saya bisnis kan komitmen kan, nggak cuma sehari 2 hari ya, itu ya harus dikontrol terus gitu kan. Menarik. Nah Jadi House aja sudah berkomitmen 6 tahun. yes Untuk membuat 220 itu tidak mudah, tapi itu butuh waktu proses 6 tahun tuh. yes betul Tapi 6 tahun itu udah ngalamin sebelum pandemi, pandemi, setelah pandemi dan tetap ada di sini betul gitu ya. dan ini apa ya, tsunami mixu itu yang paling berat sebenarnya itu. Itu paling berat deh. Paling berat Tsunami Mixu. Tsunami Mixu. Karena memang target pasarnya masih sama ya. itu sama gitu kan. Wah, Itu paling berat. keren. Nah, ini nanti kita bakal bahas tuh ya Iya, kan. iya, iya. Tapi yang menarik adalah sebenarnya ketika kita ngomong franchise scam atau franchise artis itu scam, kita ngomong jujur aja emang kejadiannya begitu. Yes Tapi lebih anehnya lagi adalah sebenarnya kan nggak semua franchise yang tutup cabangnya itu karena dia berusaha nge-scam. ya Tapi karena ya memang sebenarnya dia juga mungkin bisnis modelnya ya kurang pas buat sustainability. oke Ya misalnya franchise kan bisa dibuat dengan berbagai model. Bukan salah teknik franchise-nya. Iya. Tapi yang salah adalah ketika dia eksekusi dengan operation yang mengandalkan si mitra. Yang Yes. tentunya dia tidak komit. Yes. Tapi bisa jadi kalau franchise-nya itu tetap holding brandnya yang Megang, jalanin. yes. Partnernya itu bisa jadi cerita yang sangat berbeda. betul Tapi kita sangat menghindari dan maksudnya langsung mengedukasi bahwa hati-hati harus bisa membedakan ini franchise yang mana. yes Mas Gufron, ah ini kan latar belakangnya akuntansi. oke Akuntansi itu, wah itu semuanya penuh dengan hitungan, ya kan? Tapi bisa nge-growth 6 tahun 220 cabang, akhirnya pakai jalur yang mana tadi? Organik atau bank loan Oke. atau apa? Jadi tadi kan gue sambungin ya, abis gue research itu ternyata mostly yang mati cepat ya adalah franchise yang operasionalnya dilakukan oleh mitra. Tapi sebenarnya ada franchise yang lebih bisa sustain, yang tadi yang seperti Mas Adi bilang, yang ternyata yang operasionalnya itu dijalankan oleh prinsipal. Contoh Indomaret, Oh iya. Alfamart itu kan sebenarnya mitra franchise-nya itu ya duduk manis doang di rumah kan. Ya kayak sebenarnya kayak investasi lah kurang Iya. lebih. Nah, lalu ada beberapa brand gitu kan. Nah, kita lihat sebenarnya itu franchise yang benar sih menurut saya gitu. Iya. Apa namanya? Sebelum di franchise kan juga mereka coba dulu sendiri. Iya. Terbukti sustain lah. Sustain. Nah, bahkan kalau menurut data ya, statistik gitu ya. Sebenarnya kalau idealnya kalau mau nge-franchisein suatu bisnis tuh dia harus ngelewatin dulu masa honeymoon period gitu ya. Misalnya kan gitu. Kalau bisnis F&B menurut statistik tuh 1-3 tahun bisnis kuliner jalan 78% tuh tutup Mas Adit. Gitu. 1 sampai 3 tahun 3 tahun 78% tutup. tutup. Bisnis Cuman butuh kuliner waktu F&B 1 sampai 3 tahun ya. Yes, gitu kan. Nah, makanya sebenarnya tadi yang bikin bisnis franchise tutup selain operasional sebenarnya ada lagi kategori produknya gitu kan. Nah, kebetulan waktu saya kesini saya dengar tuh podcastnya Mas Adit sama Mas Doni ya, Doni Ya. Short sekali kan, ngebahas tentang life cycle produk. Ya. Ada trend, ada habit, ada culture. Iya. Ya kan. Yang sustain tuh udah pasti culture kan. Iya. Bahkan habit aja itu udah sustain. Tapi ketika baru tren doang, ya orang FOMO kan pengen nyoba gitu kan. Tapi apakah dia retain? Ya. Apakah jadi habit? Beli lagi? Nah itu yang dipertanyakan. Masalahnya kalau dalam 1 tahun pertama itu masih tren, Iya. lagi let's say launching, kebetulan viral, rame. Cari ruko-ruko kosong maksudnya itu Iya. kan. Orang pengen nyoba gitu kan, tapi udah dijual franchise-nya gitu. Ya. Nah itu yang menurut saya yang jadi problem, karena bagaimanapun itu ya harusnya kan kalau franchise itu salah satu cara pebisnis untuk growth lah ya. Yang kemarin jadi isu adalah ini dijadiin ladang rezeki buat ya mungkin oknum ya, cari uang cepat. Karena kan jual license franchise itu let's say, Lumayan lah.
Rata-rata sekarang 100 sampai 200 juta Mas Adit. Minimal tuh ya. Minimal. Lu jual aja 100 juta, ada orang beli 1000 misalkan. 100 miliar di kantong. Udah. Gitu kan. Bisnisnya mati setahun 3 tahun. Bodo amat. Iya, bikin brand lagi, Iya. jual lagi gitu. Gitu aja terus. Yang penting dia Lingkaran adalah setan. bikin viral. Yes. Yang selama itu viral dia bisa jual franchise-nya. Iya, pakai artis. Nah, exactly. Ya kadang-kadang pakai artis, kadang-kadang pakai media juga. Iya. Iya kan? Betul. Ya cuman ya sebenarnya sih kalau mau ngomong jujur itu nggak bisa dibilang suatu kesalahan karena kesalahan terbesarnya terletak pada investor-investor Ya. yang tidak berpikir sebelum menginvest. Kurang edukasi. Iya, sebenarnya. exactly. Makanya kita hadir di sini memang kesannya seperti nyolot gitu ya Gitu ya. kalau kita mau ngomong itu sekarang. Tapi menurutku ya itu konyol kalau kita membiasakan begitu. Yes. Artinya orang nanti nggak percaya lagi sama bisnis F&B. Terus Yes. dibilang bisnis F&B jelek. Bukan bisnis F&B yang jelek. Betul. Jangan masuk ke bisnis F&B yang franchise-nya masih di honeymoon period. Bahkan mungkin dia tuh nggak berniat nge-scam kalian. Yes. Tapi dia hanya memang dia pribadi juga nggak tahu apakah 3 tahun ini lagi masih survive gitu kan. Yes. Menarik. Nah tapi kalau gitu di house sendiri jadi growth-nya dengan cara? Nah, waktu itu kita riset kan, ternyata bisnis franchise yang operasional diserahkan oleh mitra itu bukan pilihan. Terus kita lihat bisnis-bisnis F&B yang sustain, ya udah itu adalah bisnis yang dijalankan oleh prinsipal kan. Waktu Ya. itu kita kiblatnya brand lokal ya, Warung Hop. Stick. Oh, Warung Stick. Warung Stick itu Mas Jody ya, itu boleh dibilang apa ya, panutan inilah ya, Orang pemain F&B lama F&B ya. ya. Dia punya restoran steak, mass market juga. Cabangnya kalau nggak salah udah 100 juga, dan itu udah dari tahun 2000-an, zaman saya kuliah tuh, jadi zaman saya kuliah. Sampai sekarang loh Iya, ya. sampai sekarang. Artinya kan maksudnya ini proven gitu kan. Franchise bukan sih Mas? Bukan. Bukan ya? Bukan, nah gitu. Nah waktu itu kita lihat, oh berarti seperti itu gitu kan. Lalu ada lagi ya KFC gitu kan. Oke. KFC franchise, Ya. tapi ternyata dalam satu negara itu cuma satu master franchise-nya. Oh. Nah, Gelael sama Ya. bahkan Indofood juga Dan dia masuk pasti ya. komit ya kan? Gitu. Iya, kalau dia nggak komit dia yang rugi. Betul gitu kan. Oh. Jadi kan bisa, intinya kan itu tadi tuh, quality produk sama servisnya terjaga kan. Oke, untuk sampai sana gimana gitu kan caranya. Oh, ternyata ada apa ya, cara baru waktu itu ketika venture capital itu udah mulai tertarik untuk invest di retail. Menarik. Tadinya di digital, lalu mulai ke retail. Something yang waktu kita research, waktu itu kan kita kebetulan sebelum ini kita research di China ya. Kita lihat ternyata banyak brand F&B, apa namanya, ya termasuk kategori New Tea and Boba. Kalau harusnya kan kategori New Tea and Boba ya. Itu di backup oleh venture capital. Kayak even Mixu pusatnya itu Ada invest oleh- visi yang invest ya. Bahkan ada, kalau pernah dengar Haiti, Ya. itu Alibaba itu backbone-nya gitu kan. Jadi house mendapatkan investasi dari visi. Yes, kita dari BVI. Oh, dari tahun berapa dengan nilai berapa, Mas? Waktu itu mereka masuk 2019 akhir. Oke. 2020 akhir. Pas pandemi. Oh, oke. Iya, 2020 Sedang pandeminya Iya, ya. lagi pandemi 2020 akhir itu kita dapat invest pertama dari BVI 30 miliar. 30 miliar rupiah. Iya, 30 Oke. miliar, gitu. Tapi 30 miliar rupiah nggak nafas panjang buat mau berapa ratus cabang sih buka dari situ. Nah, kebetulan gini, waktu awal-awal kita itu cabang sendiri kan, pertama cabang sendiri, cabang kedua cabang sendiri. Nah, udah 1 tahun waktu itu kita lihat, oke ini udah sustain nih. Berapa cabang waktu 1 tahun, Mas? 1 tahun itu kita kan balik modal waktu itu cepet banget ya, 1 toko tuh 5 bulanan kalau salah. Oke. Balik modal 1 tahun itu kita udah 4, punya ya menuju 3 lah ya waktu itu ya. 3 cabang. 3 cabang. Nah, lalu waktu itu oke nih kita butuh growth nih gitu Iya. kan. Kita butuh growth. Nah, terus kita tahu oke ini kita mau pakai si venture capital lah, kita mau ngundang mereka. Tapi untuk menarik mereka itu mereka pasti pengen growth yang namanya visi ya, Ya. personal gitu. Oke. Kalau gitu kita undang friends and family untuk masuk. Oke. Iya, tapi ya mereka kasih uang aja gitu Oke. kan. Tapi mereka nggak masuk ke PT kita. Kita masuk ke, kita pakai caranya Indomaret gitu kan. Iya. Kita pakai buka toko gitu.
mereka invest tapi kita yang running operasionalnya. Oke. Oh, jadi friends and family. Yes, gitu. Kan kadang-kadang kan namanya bisnis apa namanya bootstrap kan pasti itu kan friends and family kita. Ini halus banget nih, soalnya kalau orang biasa bilang angels investor tuh ada 3 F ya. Satu lagi gua nggak tega kalau itu. Friends, family and full ya. Cuman faktanya kan ini kalau full kalau bisnisnya jelek. Yes. Tapi kalau ternyata bisnisnya sekarang 220 cabang ya berarti ya kita udah uji dulu kan waktu itu setelah 1 tahun. Oke, ini balik modalnya segini. Sustain udah lebih dari 1 tahun. 5 bulan tuh ya. 5 bulan. Per satu cabang itu butuh modal berapa Mas? 500 juta? Waktu itu yang dulu ya, kita kan waktu itu targetnya kita mass market banget atau kelas C banget ya waktu itu. Itu cuma capex 150-an lah. Udah termasuk gaji 6 bulan pertama gitu? Udah. 150. Working capital, udah include working capital, capex dan working capital. Balik modal 5 bulan, 1 tahun pertama 3 cabang. Yes, gitu kan. Nah, abis itu mulai tahun kedua mulai acquire friends family. Betul, itu sampai kurang dari 30-an ya kurang lebih. Oke, itu tahun kedua. Tahun kedua. Itu tuh udah berarti naiknya saya hitung 10 kali lipat. Yes. Iya kan? Itu operasional udah langsung shock tuh kali Mas. Shock. Gimana itu Mas? Dari 3 jadi 30 tuh. Nah, apalagi kan komitmen kita kan bukan jual franchise lepas ya. Artinya operasional tetap kita yang jalan. Ya pasti gemuk. Kita aja sekarang aja total head office kita ada kurang lebih 300 orang lah. Head office only. Head office only. Yang di luar ada payroll kita. Tim lapangan semua ya. Tim toko kita bisa 2000-an ya. Wow, tim toko 2000, head office only 300. Iya. Menarik. Tapi sekarang make sense lah 220 cabang. Iya, karena kan F&B full boleh dibilang bisnis massal ya. Iya. Gitu. Nah, udah gitu dapat tuh organic growth. Maksudnya laba ditahan kita tuh udah bisa udah bisa dipakai buat tumbuh. Iya. Gitu. Jadi kita stop yang friends and family udah cukup lah gitu kan. 10 kali lipat. Yes, udah ada organic growth dari return earning di toko sampai toko ke 90 kurang lebih. Nah, itu venture capital masuk karena growth itu tahun 2020 akhir. Interesting ya. Yes. Berarti hanya di tahun ketiga awal atau tahun kedua akhir ya? Pokoknya kita 2019, 2020 itu kebut banget. Iya. Kebut banget. Masuk uang 30M itu dari BVI. Yes. Lalu ekspansi ke berapa cabang? Di tahun ketiga. Uang 30. Nah, waktu BVI masuk, kita kebetulan juga dapat data dari delivery platform ya, ojol ya, bahwa ternyata market kita bukan cuma mass market, tapi ada irisan sama yang kelas middle lah ya. Nah, di situ kita boleh bilang baru belajar juga bahwa ternyata bisnis Newtain Boba ini bukan cuma produk, bukan cuma komoditi, tapi it's a lifestyle. Yeah. Jadi kita perlu mengupgrade looks lah si Fasa Store. Makanya dari capex 150 tuh capex kita lompat ke 500-an lah. 3 kali lipat ya. Iya, karena kita tahu ada segmen kelas B yang penting lah, hygiene, kenyamanan. Tapi harga juga berubah price? Enggak, harga ya paling naik 10% lah. Oke, tapi yes. Ajaib ya. Capexnya naik 3 kali lipat, betul, harga naik 10%. Betul. Wah, itu kan ngurangin profit margin luar biasa. Dari tadi 5 bulan, periodnya 5 bulan, sekarang kita di rata-rata 12 sampai 14 bulan lah. Oke. Oh ya, make sense karena capexnya juga. Karena kan kalau bisnis F&B itu sebenarnya psikologi payback periodnya 1 sampai 2 tahun sih sebenarnya. Ya itu ya masih super healthy. Yes. Dan plusnya lagi dengan capex 500-an bisa dapat yang proper. Yes. Dan bisa nyasar pasar yang lebih luas. Yang penting hygiene sih Mas kalau F&B ya. Benar. Gitu. Loyalitasnya juga tinggi. Yes. Per store itu sekarang rata-rata berapa karyawan Mas? Karyawan kita sekarang 6. Per store ya? Per store 6 orang. Berarti yang level 150 itu masih ada atau udah nggak ada? Langsung semua di-upgrade? Pelan-pelan kita mulai ganti jubahnya ya. Karena kan kalau dibilang udah nggak relevan. Kalau yang dulu kan benar-benar grab and go. Ya. Boleh bilang nggak ada tempat duduk. Karyawan 1-2 orang lah gitu ya? Enggak sih, kita dari awal karyawan udah 4 karena kan heavy transaction kan. Oh, oke. Kita tuh sehari bisa ya 200 transaksi lah. Wow. Jadi kalau sampai 1 sampai 2 kasihan sih. Iya. Nah, jadi emang dari awal udah segituan 4 sampai 5 lah awal-awal. Nah, begitu kita rubah, nah itu tadi tuh behavior berubah. Kalau dulu kan
ojol masih kencang banget ya. Iya. Artinya mungkin 70% transaksi kita tuh ojol lah. Iya, dulu. Ya, dulu karena kan ojol masih burning money gitu, promo dan lain-lain gitu kan. Makanya kita nggak butuh tempat yang gede, dine in dan lain-lain, cukup itulah. Tapi sekarang berubah nih. Berubah ya karena mereka stop burning money gitu kan. People juga keluar dari begitu pandemi, keluar rumah, udah mulai aktif lagi. Dan ini tokonya sekarang mereka perlu tempat nongkrong. Iya. Tempat nongkrong. Kayaknya capex-nya lebih gede gitu. Iya, di 500 itu sudah termasuk tempat nongkrong dan segala macam. Yes. Lalu berarti di tahun ketiga itu dari 30M itu dengan uang 500 itu berarti kalau itu semua digelontorin jadi cabang aja, itu berarti 60 cabang baru. Apa enggak semua digelontorin jadi cabang tentu ya? Enggak. Kan kita juga bangun tim juga ya. Iya. Kita bangun tim, hiring people dan lain-lain lah gitu. Lalu akhirnya masuk lagi investasi-investasi lain setelah itu. Ada CN lah, convertible note. Oke. Tapi 220 cabangnya akhirnya kebanyakan sisanya kan, soalnya tadi kan cuma ngomongin 30 betul. sama sekian yang mungkin nggak seberapa. Ya, campuran antara uangnya ventures maupun dari organik kita kan keuntungan kita terus kita. Maksudnya selain ventures organik apakah masih tetap open buat ya kenalan-kenalan atau orang enggak umum? sih, Enggak ya? enggak. Karena kita pikir bahkan yang apa namanya yang awal-awal yang konsep friends and family itu pun kita waktu itu kita batasin sampai 5 tahun aja. Jadi kayak apa ya? Kayak reksadana sebenarnya sih. Iya. Kayak ada Iya juga ya. ada fund, ada due date-nya. Iya. Gitu kan. Terus kita lihat historical apa namanya? Ya return-nya, payback period-nya bla bla bla, kita kasih. Begitu udah habis udah ya gitu kan. Berarti yang 5 tahun lalu udah pada berakhir di tahun ini semua ya? Mereka udah balik modal, boleh bilang udah harvesting 4,5 tahun. Wow, jadi sekarang kalau misalnya kita ngomong itu anggapan itu reksadana misalnya ya. Itu kalau Mas rata-ratain tuh returnnya berapa persen setahun tuh? Berapa ya? Berarti 5 bulan balik modal pas setengah tahunnya mereka udah itu 200%. Iya 4 kali lipat sih mereka 4 sampai 4 sampai 4. Iya 200% per tahun berarti kan ya. Iya. Karena kan 5 bulan balik modal. Kalau 1 tahun balik modal kan 100% berarti kan. Kalau ini 200% per tahun gitu ya. Bahkan ketika kan boleh kalau bisnis F&B again ya ada namanya honeymoon period ya. Iya. Oke. Ya, ketika lagi honeymoon periodnya itu ada satu teman saya yang invest di situ. Dia tuh pegawai bank ya, gajinya mungkin 15 juta ya. Dia bisa dapat bulanannya dari kita 90 juta. Bulanannya. Dia sampai pikir apa gue resign-nya apa ya enak aja. Ini kan cuma 5 tahun, lo ngapain resign? Iya. Jangan bikin ini selamanya gitu. Iya. Kenapa akhirnya nggak kepikir buat apa ya karena setelah dihitung-hitung udahlah mendingan organik aja toh itu jauh lebih menguntungkan dari marginnya gitu ya. Satu, kenapa kita nggak pakai yang sistem satu toko satu investor kan? Kebayang nggak kalau kita nanti punya let's say 1000 store, tiap store ada si investor friends atau family-nya gitu. Kebayang tiap bulan kita harus komunikasi tentang P&L sama mereka setiap 1000 orang gitu kan. Kirimin aja maksudnya mas dokumen tertulis sudah mah. Iya gak sih? Ya menurut saya sih kurang kurang touch-nya ya. Iya, kan mereka juga biasanya ketika kita ngejelasin kirim P&L kan kita ngejelasin kan ini kenapa ini gini kan. Terus ya kebayang lagi kalau misalkan bisnis F&B kan itu terus evolve ya brandingnya dan lain. Let's say misalkan paling gampang deh. Oh udah saatnya nih kita ganti fasad misalkan. Kan bisnis F&B biasanya tuh 3 tahun 5 tahun tuh ganti fasad. Itu butuh capex gitu kan. Iya. Ya kita mau ganti fasad terus belum kita mereka mau. Iya, kita kasih dia permission kita harus ada laba ditahan nih lebih gede lagi untuk ganti fasad. Nah, masalahnya kalau saya menurut pengalaman saya ya nggak semua orang paham apa itu investasi sih. Iya. Mereka pikir kadang-kadang orang udah kejual kok ngapain lagi gitu kan. Kadang-kadang mereka tuh susah membedakan antara deposito dengan investasi gitu. Ketika deposito kan one time taruh saja return terus dapat maksudnya deposito tarik segitu ya. Tapi kalau investasi kan nggak kayak gitu ya. Kita apalagi investasi di restoran terutama kafe restoran butuh beli alat bla 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 gitu. Kan maksudnya bukan one time investing gitu kan. Iya. Gitu sih. Super menarik. Tsunami Mixway. Oke. Paling berat nih. Apa yang terjadi saat ada tsunami Mixway itu tahun berapa berarti? Baru 2022 2023 ya? Yes, 2022 2023 itu boleh bilang karena mereka sangat masif ya. Iya. Total sekarang
yang saya dengar kalau mereka belum tutup sih ada 2.700 store dalam waktu 2 tahun Di gitu. Indonesia. Iya. Itu kebayangnya dan mereka tuh nggak ada apa ya limit apa sih namanya Iya, kilometer radiusnya. kilometer Ya. radius gitu kan. Mau buka langsung nempel juga nggak apa-apa Iya. lah gitu ya. Kalau kita udah hitung ya antara satu toko kita sama toko lain biar nggak kanibal. Berapa? Itu sekitaran 3 kilo. 3-5 kilo lah. Ya, make sense lah. Iya, kalau radius offline, orang mau beli offline jajan gitu ya. Offline tuh 1 kilo lah. Ya. Tapi kan sini ada ojol ya. Ojol tuh 3-5 kilo gitu. Jadi ketika udah sama radiusnya itu udah pasti kanibal. Iyalah. Kebagi kuenya gitu. Mixu itu nggak ada, beneran. Ini ada toko satu ini, lalu ada lagi depannya ada samping mungkin 1 kilo tuh bisa ada 3 gitu kan. Iya. Jadi kebayang kue kebagi kan pasti kan. Tapi mereka berharap kuenya tuh sangat besar sekali gitu kan. Yes, padahal kan gak segitu juga gitu Iya. kan. Gede kuenya, maksudnya kalau dari Ya, tapi faktanya kita harus akuin lah banyak yang tutup sekarang. Oh gitu. Ya bukan hanya Mixway, tapi Yes. beberapa brand juga. Iya bener-bener yang Iya. makanya dengan Tsunami Mixu itu ya nggak cuma mereka nggak cuma kanibal sesama brand Mixu, tapi brand apa namanya Nyuti Boba yang lainnya pun kena juga gitu kan. Ya. Gitu. Nah, itu waktu itu pas House ngalamin 2022-2023 itu dampaknya buat House apa, Mas? Boleh Penurunan bilang, omset signifikan. pokoknya sales kita di tahun 2022 sampai 2023 itu stagnan. Tapi nggak menurun. Per store-nya kena efek. Itu kan apa namanya? Tetap karena kan kita nambah store kan. Oh. Sales per store-nya kena efek pasti. Berapa signifikan, Mas? Sampai setengah nggak? Oh enggak. 30% ada penurunan? Jadi kan gini, kalau F&B itu biasanya ketika baru launching, honeymoon period, let's say ngomongnya adalah 10x misalkan. 10x misalkan. Tapi setelah honeymoon period, ya itu mulai tahun ketiga itu udah masuk sales normal lah. 6x. 5x. Oke. Biasanya setengahnya. Ini saya dapat data dari McDonald juga gitu. Ya. 5x itu Honeymoon stagnan. period tuh 1 sampai 1,5 tahun gitu ya. 1 sampai 2 tahun lah. Oke. Maksimal 2 tahun sih menurut saya sih. Setelah itu jadi 5x. 5x gitu kan. Nah, waktu ada Mixu itu turun jadi 4x lah. Oh, tapi Kurang lebih. ya lumayan signifikan Lumayan. tapi tetap bisa survive. Sih 20%. Terus sejak kapan per store Mas dari 4x mulai naik lagi jadi 5x? Ini mulai Q4 2023. Oh ya disitulah sejak itulah mereka mulai tutup cabang. Iya kan ya? Betul. Iya. FOMO-nya udah habis mungkin. Iya. Karena Tapi kan naiknya cuma jadi 5x atau malah lebih jadi? nah, kita ada 2. Satu, waktu kita buat ngelawan si Mixu itu, kita coba mikir kan, ini kalau kita cuma nawarin value yang sama Mixu gitu kan, ya orang tuh kayak nggak ada bedanya, Iya. nggak ada alasan untuk beli House, so produknya mirip-mirip kan. Emang House ada es krim, Mas? Ada es krim, ada juga gitu, Oke. mirip-mirip kan. Nah terus saya pikir, wah ini kita harus ngasih value lebih nih gitu kan. Nah mulai kepikiran, apalagi waktu itu udah berubah ya fenomena orang mulai offline juga kan, datang ke toko dan oke. Kayaknya kita dan semenjak orang kelamaan pandemi, mereka nontonnya Netflix, nonton Yeah. drama Korea, ada culture baru nih. Kena bayangkan gue nonton Korea, Oke. culture makanannya pun kepengaruh. Iya, Nah, betul. kita mulai naruh snack tuh. Oh. Snack Korea-Koreaan gitu kan. Ya, kita udah lihat nih ada Lawson juga sama Iya, kan iya, jual iya, family. Oke, kita taruh nih biar Semacam topoki lah gitu yes, ya. odeng-odengan topoki. Kita apa namanya? Kita bikin House 3.0 namanya. Kan House 1.0 tuh yang beneran grab and go. Iya. House 2.0 tuh yang udah ada tempat duduk tapi dikit lah gitu Ya. kan. House 3.0 tuh yang udah ada makanan Koreanya. Itu Oke. kita bikin value. Kita ada Wow, keren. ada unsur pembedanya lah sama si Oke. biar nggak apple to apple banget gitu kan. Tapi itulah thanks to Mixway yang masuk gara-gara itu jadi Yes. mulai evolve ke situ berarti Betul, ya. power of kepepet harus mikir kan. Iya. Gimana caranya gue bisa survive, gimana caranya gue bisa menang Berarti lawan capex naik kompetitor. dong dari 500. Dikit. Oh. Nah, sebenarnya yang waktu 1.0 ke 2.0 itu kan yang paling gede ya. Iya. Naiknya dari yang tadi cuma Signifikan banget. capex 150 naik ke 500. Nah, betulnya kalau yang udah dimas ini kan udah di ruko, Ya. ruko 2 Tinggal lantai. nambah kompor lah gitu ya. Yes, itu nambahnya mungkin 100 juta lah. Oke kurang lah, lebih make 100 sense. jutaan 20% gitu ya. Nah, itu kalau yang
berubah ke 3.0 itu dari 4x mungkin bisa jadi 7x lah Wow. gitu. Berarti blessing dari tsunami itu ya. Betul, jadi kita nggak di comfort zone kan. Keren ya. Jadi nambah ya ada snack, nambah basket size kan. Wow. Gitu. Itulah kerennya kalau orang punya mindset, growth mindset. Seperti Mas Gufron ini. Karena kalau umumnya biasa kalau kompetitor masuk dia udah mengutuk-ngutuk aja udah. gitu ya? Wah emang gak bener tuh. China, TikTok masuk, Mixway masuk, ini masuk. Gimana nih kita mau survive nih. Udah kita harus demo ke pemerintah dong. Pemerintah gimana sih kalau gak bergerak dan segala macam. Tapi kalau ternyata pakai growth mindset, oke. Ya ini bukunya Who Moved My Cheese. Nah konsepnya persis begini. Ada orang yang kalau ada perubahan dia wah gelisah dan ya udah cuman begitu-begitu bersungut-sungut muter-muter di lantai. Tapi ada yang mikir, oke, sekarang udah ada Mixway nih. Kalau gue sama kayak Mixway doang, habis berarti. Gue harus berubah. Nah, gue berubah, ternyata malah berubah malah jadi positif. Yang tadinya 5x karena Mixway 4x berubah jadi 7x. Wah itu super. Gak semua orang punya mindset gitu. Mas Gufron akuntansi kok mikirnya kayak entrepreneur banget sih. Akuntansi sebenarnya gue salah jurusan Mas. Zaman dulu ada namanya UMPTN kan. Iya. UMPTN itu kan milih ini ya kampus lah ya. Gue jadi ikutnya IPC kan. 2 IPA 1 IPS. Bokap gue kan teknik sipil. Jadi udah didoktrin jadi arsitek sebenarnya gue. Gue punya arsitektur ITB, arsitektur UI. Pilihan utama gue. Yang pilihan ketiga gue bingung IPC-nya apa ya. Tahu-tahu ini gue aja yang milihnya temen gue. Dia yang coret itu. Asal aja deh. Karena dia pengen kuliah di Bandung. Ini geng kita ya, geng cowok-cowok. Karena di Bandung milihnya akuntansi Unpad waktu itu. Akuntansi Unpad dipilih. Gue juga gak tahu sebenarnya temen gue coret itu kan. Yang keterima yang ketiga. Pas pengumuman UMPTN dulu di koran kan. Gue bilang, lolos nih gue UMPTN. Gue pikir arsitektur UI atau ITB. Karena gue tau milih itu. Pas lihat, kok Unpad? Kayaknya gue gak milih Unpad deh. Ya Allah. Nah masuk terjerumus di akuntansi. Tadinya mau ikut UMPTN lagi tahun kedua tahun ketiganya gitu. Tapi udah nunggu lama lah itu ya. Udah pas udah masuk itu ya jujur aja ya lupa ikut UMPTN lagi tahun depan karena kan gue di Jakarta kuliah di Bandung ya main lah gitu kan. Udah have fun gitu kan. Jadi ya udahlah gitu kan. Jadi jujur aja kalau boleh dibilang nikmatin akuntansi enggak juga gitu. Tapi ya masih lulus tepat waktu lah. Gitu. Tapi itu kebawa banget lah ilmu akuntansi ini buat hitung-hitungan ini dapat banget. Blessing in disguise menurut gue. Artinya walaupun gue gak suka tapi kepake banget ketika di bisnis sekarang ya. Apalagi sebagai pemilik bisnis, financial decision kan based on information ya. Dan laporan keuangan tuh ya kayak map peta kita mau ngapain nih, mau gas nih growth atau kita mau stop dulu nih, tarik napas dulu atau kita mau kayak diversifikasi atau apa ya itu semuanya mapnya financial statement sih. Betul, keahlian mengelola angka itu ya. Keren. Mas, kemarin atau tadi juga kita baru ngobrol yang ada bike-nya. Oh ya. Itu per tahun berapa dan gimana ceritanya? Nah itu dia. Jadi kalau teman-teman perhatiin lagi ya, mungkin setahun 2 tahun kemarin ke belakang harga-harga ojol, makanan di ojol naik nih. Mungkin teman-teman nih Gen Z nih. Karena bisnis model mereka mau jadi profitable Mas. Oh gitu ya. Iya. Betul. Jadi kebayangkan dulu di kantor ya, di kantor house tuh tiap makan siang itu pasti para Gen Z tuh langsung buka handphone makan siang. Dibuka aplikasi yang hijau, dibuka aplikasi yang oranye, ngebanding-bandingin mana nih yang diskonnya paling gede, bla 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 gitu kan. Nah sekarang kalau lihat teman-teman mungkin kalau di kantor sekarang semua udah makan siang udah kosong gak ada di meja, udah pada turun ke food court sebelah kantor atau ke warteg gitu kan, karena mereka udah merasa udah nggak menguntungkan lagi atau bukan menguntungkan, udah terlalu mahal lah. Kalau nggak kepepet-pepet banget, ya mereka nggak pesen di situ gitu kan. Nah ini kan tadinya hampir semuanya begitu. Artinya kemarin kalau boleh dibilang pasar yang segede-gede itu di online itu bukan pasar yang sebenarnya, karena pasarnya di-trigger oleh diskon-diskonan gitu harga ongkir lah. Betul, dan itu terimpact juga di kita gitu kan. Ada penurunan sales terutama dari channel online. Offline naik, offline-nya turun gitu. Tapi walaupun offline-nya naik masih belum bisa menutupi penurunan dari online sales. Nah kita lihat kan, kita analisa, ini yang radius 1 kilo sebenarnya masih stay
offline-nya ada, tapi yang radius 3 sampai 5 kilonya itu tuh yang kita hilang. Sebentar hilang nih, ini konsumen. menarik nih angka nih. Tahu dari mana Mas kita ini konsumen 1 kilo atau konsumen 3 kilo? Iya, nah ini kita punya BI ya, Business Intelligence. Oh, maksudnya melakukan survei dan segala Survei. macam lah ya. Kita Oke. bahkan tiap tahun ngelakuin namanya brand health tracking ya. Kita melakukan kuesioner terhadap 2.000 orang. Kayak gitu pakai third party atau Mas tim lakukan sendiri? Kita ada third party, tapi tim internal kita ikut nimbrung gitu kan. Oke. Karena kan again, Untuk memastikan prosesnya sesuai lah. betul, sama nanyain pertanyaan-pertanyaan titipan lah dari kita gitu kan. Iya. Menarik. Jadi kita selalu absorb data gitu. 2000 itu kuantitatif. Kuantitatif. Kalau FGD-nya itu kualitatif biasanya cukup mungkin 5 atau 6 grup. Satu grup 5 orang ya, 30-40 orang lah. Interesting. Jadi ini tadi aja baru kita juga bahas dari pembicara episode sebelumnya. Itu dari base dia juga ngelakuin riset. Yes. Jadi maksudnya adalah kebanyakan pebisnis itu tidak melakukan riset di bisnisnya. Oke. Nah mungkin karena nggak terbiasa sama angka Iya. atau lebih percaya sama intuisi. Interesting, ya. Itu sesuatu yang bagus intuisi. Itu harus, cuman kalau didukung dengan angka jadi lebih tervalidasi. Yes. Menarik. Oke, jadi setelah dilihat yang 1 kilo tetap stay, Yes. yang 3 sampai 5 kilonya ini mulai longgar nih. Betul. Terus Karena mereka lihat wah ini udah mahal nih ongkos kirimnya dan lain-lain. Mau datang ke toko kejauhan kan 3 kilo 5 kilo. Nah, akhirnya tapi kalau kita bikin toko baru di situ Capex-nya kan lumayan kan sekarang. 500 juta, 600 juta. Belum lagi potensi mengkanibal lah. Gitu. Oke, kita pakai cara lain lah gitu kan. Akhirnya kita terinspirasi juga. Ini kan ada lagi banyak juga ya. Ada brand kopi yang punya Tomorrow. bukan yang jual pakai channel Jago. electric bike, Oke. Kopi Jago kan. Terus kita lihat, wah ini kayaknya harga yang ditawarkan sesuai lagi sama sama target market kita, mass market kita gitu Ini luar kan. biasa loh, Mas Gufron ini mengakui bahwa konsepnya itu belajar dari Oh iya dong. pebisnis yang ya mungkin nggak kompetitor sih, tapi substitusinya lah Betul. gitu ya. Karena kan maksudnya gini, kita kan harus belajar ya, maksudnya kita harus open. Kita juga nggak usah gengsi-gengsi juga bahwa wah kita pioneer, enggak. Menurut saya sih kita harus apa ya, jadi air ya. Kita kondisi apapun harus jadi air, kita harus adaptasi. Kita harus bisa gimana kita bisa Bahkan survive. kalau ngomong jujur sebenarnya di dunia ini nggak ada pionir sih. Oh iya, Ya, sorry itu saya ya. Iya. Saya yakin House ketika bikin bisnis ini juga bukan yang pertama. Bukan. Jago juga bukan yang Bukan. pertama. Maksudnya di dunia ini tidak, di bawah kolong langit ini tidak ada sesuatu yang baru. Yes. Ya kan semua hanya belajar adaptasi dari apa yang ada, Yes. tapi dimodifikasi sesuai Betul. dengan kebutuhan dan masing-masing. Apa sih yang bikin bisnis baru di dunia ini Asal ya kan? jangan copy paste plek-ketiplek. Itu Nah. yang menurut saya sih yang nggak etis ya. Episode pertama kita bawa seporsi mie kari. Oh iya, gue tonton juga Iya, tuh. itu episode pertama kita tuh. Emang plek-ketiplek gitu ya kan. Nah, itu yang Ditiru menurut saya sih kompetitor. iya kurang ini ya, kurang Etikanya etika. ya nggak dapet lah. Iya. Makanya kita juga komunikasiin itu. Iya. Bahkan kan kayak Aus sendiri ya. Kita kan sebenarnya riding the wave yang apa yang dilakuin oleh Chatime sebenarnya. Iya, exactly. Uh-uh. Udah dari berapa tahun lalu. Betul. Chatime kita lihat gini, Chatime kan dasar segmennya middle Iya. to middle up. Benar. Terus dari tahun 2011 survive, sustain, dan kita lihat wah ini ada opportunity. Kenapa? Karena Chatime nggak masuk di mass market karena positioning di situ. Sementara kita tahu masyarakat Indonesia mostly adalah di mass market. Nah, waktu itu simple. Oke, kalau Chatime udah jadi top of mind di New Tea and Boba untuk segmen middle, harus jadi top of mind untuk di segmen mass market. Yes. Gitu. Mungkin Dan kalau it happens. kalau Chatime tuh mungkin Innova gitu kan. Mungkin harus Avanza lah. Iya. Gitu. Ya faktanya sih dari sisi total penjualan Avanza lebih banyak daripada Innova ya kan. Yang nggak tahu kalau Buat jadi Indonesia, total. buat Indonesia. Ya, menarik. Nah, terus setelah itu dari belajar tentang e-bike itu akhirnya diterapkan kapan? Kita per tahun lalu ya, Juli 2023 kita terapin awalnya nggak banyak, kita tes dulu ya. Kita biasa apa-apa kita tes dulu. Ternyata bagus nih. Ini apa ya? Low capex, high impact. Gitu kan. Guerrilla marketing dong. Low capex, high impact. Betul. Nah, terus hitung-hitungan kita bahkan ini juga cepet banget payback periodnya ya, 4 bulan kayak gitu kan. Yalah modalnya bener-bener
low. Iya kan. Gitu kan. Bike-nya itu berarti electronic bike. Electronic bike. Oke. Gitu kan. Gimana cara pesannya? Atau nggak bisa pakai aplikasi atau lebih langsung Enggak jemput sih. aja? Kita pelajari juga. Jadi sebenarnya the nature of business Juwita and Boba tuh sebenarnya impulsif sebenarnya kan. Oh. Biasanya kan kayak Awalnya nggak mau beli. ya kayak misalkan gini deh. Kalau kita ke mall, Ya. kita ke mall, misalkan kita ngomongin let's say Chatime ya atau Koi gitu kan. Ya. Emang ketika kita ke mall langsung bilang, gue mau ke mall, gue mau beli Enggak. Chatime. Enggak kan? Pas lewatin aja atau kepikiran aja gitu Yes, kan. abis makan mungkin Kayaknya mulut nggak enak nih kalau nggak ini ya. apalagi mungkin nih kalau cowok yang nggak ngerokok, ya Iya. kan, butuh manis-manis gitu kan, atau anak kecil sebenarnya, mah ayah mau ini gitu kan. Jadi emang something yang nggak direncanain impulsif gitu kan. Dan waktu itu kalau model house kan sebenarnya awalnya kita pikirnya online kan. Ya. Nah impulsifnya gara-gara itu buka aplikasi dan lain. Tapi ketika eranya udah enggak, ya ini harus dicari yang lebih impulsif ya. Adanya si e-bike itu mangkal di depan sekolah, mangkal di depan kantor, mangkal di depan taman gitu kan. Orang yang tadinya mungkin nggak niat beli begitu lihat gerobaknya ada gambar minumannya. Iya. Bahkan kita lagi bikin dummy sekarang. Kita lagi bikin dummy si minumannya itu dengan ada esnya gitu kita taruh di atas gerobak. Orang lihat kan, aduh seger nih pada panas. Itu dummy. Kita bikin supaya Guerilla merancang. marketing banget ya. Gitu-gitu. Kalau bisa selalu ada asap-asap dinginnya. Iya, gitu kan. keringet-keringet Keringet-keringetnya. Nah itu Ih. jadi orang nggak mau beli jadi beli. Nah itu kena di situ sih. Oh menarik. Ini memang luar biasa ini. Tapi Mas ini pertanyaan yang menurutku penting. Dan aku nggak tahu arahnya mau dibawa kemana. Oke. Tapi harus diakui bisnis-bisnis sejenis house Ah, banyak bertanggung jawab sama, to be honest, tingkat gula darah. Oke. Iya kan? Oke. Gimana caranya Mas merespon hal itu untuk skop berpikir yang jauh lebih luas? Oke. Mungkin ya ini ada apa ya? Tanggung jawab juga ya dari kita sebagai pengusaha minuman gitu kan ya terhadap apa sih namanya ya penyakitnya kesehatan masyarakat gitu kan. Kita sendiri sebenarnya sedang research gimana supaya penggunaan atau pemakaian gula di minuman kita itu yang lebih sehat. Sedang melakukan riset? Sedang. Oh, interesting. Sekarang kita sebenarnya udah ada kan kayak stevia dan lain-lain gitu kan. Ya. Tapi masih secara ekonomis masih belum masuk di apa namanya di industri karena harganya cukup tinggi ya. Kecuali mungkin buat segmen middle to middle up. Ya. Di satu sisi lagi produk seperti itu secara tes mungkin belum sama sama apa namanya ya gula pasir umumnya lah. Ya, meninggalkan rasa sedikit pahit, bitter dan lain-lain gitu kan. Di luar negeri sudah ada sebenarnya gitu kan. Jadi kemarin ya sayangnya kita belum nemuin yang di dalam negeri ya. Tapi tim R&D kita masih mencari lah. Apa di luar negeri maksudnya pengganti gula tebu? Di China itu udah ada kayak stevia, tapi secara rasa itu seperti persis. Iya, enggak belum mendekati persis gitu kan. Tapi sudah lebih better dan secara ekonomis itu harganya lebih masuk gitu kan. Tapi sayangnya masih di luar negeri kan gitu kan. Nah, tapi ini tim R&D kita juga lagi masih gerilya mencari apa namanya vendor peneliti yang arahnya ke sana gitu kan. Jadi emang maksudnya itu udah jadi concern kita juga ya. Iya. Tentu pasti udah ada opsi less sugar juga lah ya. Udah ada. Jadi dengan opsi less sugar sebenarnya nggak bisa 100% menyalahkan penjualnya ya kan. Ya mana bisa nyalain pedagang rokok, yang salah ya kenapa beli rokoknya ya kan. Ya sama persis lah minuman kekinian gini kan tidak disarankan minum setiap hari 3 kali dan segala macem. Dan juga saya yakin Mas juga ya mungkin Mas juga ya lebih senang kalau mereka minum sehari 3 kali. Cuman kan bisnisnya nggak didapat dari satu orang. Kalau per orang dari hitungan Mas yang umumnya terjadi di house seminggu berapa kali pembelian? Data kita sih 2-3 kali seminggu. Itu repetisi customer ya? Itu 25%nya lagi 1 kali seminggu. Oke. Gitu. Ya artinya tapi kan balik lagi dia seminggu sekali beli house tapi besoknya beli brand lain. Dia numpukin gula juga ya kan? Bisa jadi. Poinnya adalah kalau kita
smart buyer ya kita pilih yang less sugar. Tapi Yes. maksudku kenapa ngebahas ini ke permukaan supaya gimana pun profit itu sesuatu yang manis buat kita. Ya. Tapi kita juga punya tanggung jawab sosial yang lebih besar. Yes, betul. Dan makanya House juga melakukan riset-riset, tim R&D sudah mulai menemukan pengganti ya stevia yang lebih nggak meninggalkan rasa pahit Yes. dan segala macam. Tapi itu masih ada di luar. Artinya ini juga panggilan buat kebutuhan pasar. Yes. Gimana caranya pemain di Indonesia kalaupun bermain di industri sintetis gula, Ya. ya coba dibikin dong di sini. Masa kita nggak bisa? Betul. Nah itu juga kalau kita bikin di sini pasti harganya juga jauh lebih masuk akal lagi. Harusnya Iya kan? gitu, harusnya. Sangat menarik. Mas Gufron sendiri melihat kalau dari sisi Mas Gufron sekarang di 220 cabang, ini arahnya mau ngapain dan kemana dalam 3, 4, 5 tahun ke depan? Oke. Jadi kan semua bisnis itu sebenarnya tergantung dari purpose awal si foundernya ya Mas ya. Nah, gue sendiri sebenarnya agak-agak agak-agak gila sih ketika awal terjun bisnis gitu kan. Jadi gue ikut atau kenapa gue terjun ke bisnis itu bukan karena gue pengen beli rumah mewah, beli Lamborghini apa. Enggak sih. Karena waktu itu zaman gue masih mahasiswa, gue senang baca buku geopolitik ya kayak Geopolitik. iya kayak misalkan Che Guevara lalu ya apa Mantap, ya, gerila ya. iya, The Confession of Economic Hitman gitu kan, pokoknya tentang gimana dunia kapitalisme gitu kan bekerja control the world lah gitu Iya. kan. Kalau dibilang mungkin teori konspirasi dan lain-lain Iya. lah mungkin dia bilang Iya. gitu kan. Terus Ya Rockefeller, Rothschild dan segala macamnya itu ya. iya lah gitu. Terus ya dan salah satu yang keresahan gue adalah gitu kan, bagaimana ternyata multinational company gitu kan. Ya let's say kayak VOC kan sebenarnya multinational company. Iya kan? iya iya, Belanda. Karena Indonesia bukan dijajah oleh negara Belanda. Emang ya, mau bupati-bupati daerah ya. Dijajah oleh multinational company VOC yang tadinya mereka berdagang, Iya. ujungnya karena greedy, daripada gue beli udahlah gue kuasain aja kebunyi dan lain-lain gitu kan. Iya. Itu aja Tapi di-greedy. kan kalau yang VOC itu juga udah dibela sama guru gembul bahwa sebenarnya VOC itu membayar upah. Oh gitu. Oh, Iya, Oke. tapi upahnya ditahan sama bupati-bupati daerah. Yes. Jadi memang katanya orang Belanda aja multinational company itu belajar budaya korup ya dari sini. Menurut guru gembul ya. Betul. Dan mereka VOC tumbang akhirnya kan mereka gara-gara korupsi kan. Iya, exactly. Makanya mereka Gara-gara ya, taste their dagang own di Indonesia. medicine. Coba Iya. kalau nggak dagang di Indonesia, VOC masih ada tuh, nggak korupsi. Nah, pokoknya gitu lah. Nah, terus gue lihat sekarang kan juga banyak multinational company ya. Oke. Menurut gue cuma rubah beda jubah aja. Menurut gue sih itunya sama, cuma juga artinya gini. Ini kan Indonesia sumber daya melimpah, Betul. pasarnya gede gitu kan. Betul. Tapi barang dari ujung kaki sampai ujung rambut, gue nggak bicara rambut ya, aja rambut. Dikuasain orang luar. Dikuasai orang luar gitu. Gue resah gitu. Gue resah gimana artinya kok kita kayaknya apa ya inferior banget ya gitu kan. Terus gue pikir oke, waktu itu masih muda ya. Kenapa gue nggak fight back dengan gue bikin lokal brand yang jadi tuan rumah di negeri sendiri. Itulah itu And it happens. on the way ke sana. Jadi waktu itu gue pengen punya perusahaan local brand yang bisa fight back multinational company. Jadi in term of ya apa ya revenue, in term of apa gitu, kayak gitu. Jadi ketika nanti anak-anak di zaman gue dulu kuliah ya, lo lulus mau kemana? Gue mau ngelamar di multinational company ini, gitu. Gue pikir ya lihat aja nanti berapa puluh tahun lagi anak-anak kampus lulus, gue pengen ngelamar ke House di local brand. Keren. Ya gue pengen kayak gitu. Jadi kita Yes. punya kebanggaan gitu kan. Keren. Itu sih Keren. apa namanya mimpi besarnya. Ya. Nah makanya ketika kita bikin bisnis ya mimpi kita ngejar revenue menuju seperti itu gitu kan. Yes, dan harus diakui mimpi besar yang dimulai dulu beberapa tahun yang lalu sama Mas Gufron. Yes. Kalau kata orang kan the magic of thinking big. Oh, Ya kan ada bukunya tuh The Magic of Thinking Big. Ya thinking bignya zaman Mas Gufron dulu awal-awal
Waktu itu kan Mas Gufron mungkin modal mulai haus berapa sih Mas? Wah itu ya 150 juta itu patungan berempat founder. Nah 150 juta itu patungan berempat berarti per founder modalnya cuma sekitar 35 juta. Modal 35 juta selama 6 tahun. 6 ya? 6 tahun. Selama 6 tahun sekarang sudah kasih kehidupan buat 2.300 keluarga minimal. Iya. Iya kan? 2.300 keluarga minimal, keluarga yang dikasih kehidupan lewat 35 juta plus kolaborasi 4 orang dan mimpi besar. Ya. Dan kalau waktu itu 6 tahun yang lalu modal 35 juta, kolaborasi 4 orang, bisa sekarang faktanya 2.300 keluarga yang bisa dinafkahin. Ya. Nah kalau kita bermimpinya sekarang, 6 tahun lagi, apa yang bisa terjadi? Iya. Iya mungkin orang di Paris juga minumnya haus. Amin. Iya dong. Orang di New York minumnya haus. Kalau kita bisa di sini, kita bisa juga di sana. Kenapa kita harus selalu jadi yang dijajah ya kan? Iya. Kalau satu hari mungkin dulu Mas Gufron berpikir gimana caranya ya bisa fight back penjajah atau multinasional di tempat sendiri. Mungkin satu hari, apa kita jajah balik nih? Ya, itu. Iya kan? Iya biar Bener-bener Indonesia kepikiran. semua yang mereka makan nih kan. Menarik. Ya kan minuman es cendol kekinian Yes. tapi jualnya di Paris ya kan. Ya buat kita ya es cendol tuh apaan, mungkin di sini biasa ya kan rasa cendol. Iya. Tapi ternyata di sana what is this? Misalnya saya nggak tahu dah. Tapi ini menarik ya, faktanya House mau mulai dari mimpi Ya. 6 tahun yang lalu. Dan mungkin di episode ini saya pribadi sangat belajar banyak tentang gimana caranya Mas Gufron memulai dengan mimpi besar, berkolaborasi 4 orang dengan modal yang sangat minim 35 juta rupiah, sekarang bisa kasih kehidupan buat 2.300 keluarga dan terus bertumbuh Insya Allah. tanpa membodoh-bodohi pasar dengan franchise yang tidak bertanggung jawab menurut saya. Iya. Maksudnya saya tidak bertanggung jawab bukan hanya karena niatnya scam, tapi mungkin niatnya bukan scam, tapi memang tidak bertanggung jawab. Ya. Brandnya tidak dibina, Ya. operasional tidak diawasin, sekalipun mitra itu dikasih tapi mitranya juga nggak dibimbing. Ya itu memang dengan sengaja membuat bisnis yang tidak bertanggung jawab. Ya. Mas Gufron sendiri mungkin ada pesan kesimpulan terakhir, silakan buat para penonton. Oke, mungkin buat ini ya, buat teman-teman yang pengen terjun ke bisnis gitu ya. Kan biasanya kan yang nonton ini juga salah satunya mungkin teman-teman yang pengen bisnis tapi nggak tahu caranya gimana gitu kan. Gue mungkin masih message aja kalau bisnis itu kayak naik sepeda sebenarnya. Lu bisa belajar cara naik sepeda gitu kan dari buku ya. How to ride a bike for dummies dan lain-lain gitu kan. Tapi ketika lo baca itu belum tentu ketika lo naik sepeda beneran emang langsung bisa gitu. Mostly kan kalau kita naik sepeda pasti jatuh ya gitu kan. Masuk got gitu kan, nabrak tiang listrik dan lain-lain gitu. Tapi yang membedakan orang yang bisa naik sepeda sama nggak naik sepeda adalah ketika orang itu jatuh, dia coba lagi bangun lagi gitu kan. Coba lagi sampai akhirnya bisa gitu kan. Nah menurut gue bisnis pun kayak gitu. Bisnis tuh ya kayak gue sendiri, ini kan Haus bukan bisnis pertama gue gitu kan. Gue dari 2010 coba dan mostly jujur aja pembelajaran gue yang paling nyata atau keras tuh dari kegagalan, bukan dari buku, bukan dari mentor, bukan dari apa gitu. Karena kalau lu belajar dari kegagalan itu kayak nampar banget gitu, dan lu kayak gue nggak mau gagal lagi, gue tahu sakitnya gagal gitu kan. Beda kalau cuma diomongin sama orang gitu kan. Nah jadi gue pikir gagal tuh sebenarnya bagus gitu. Gagal tuh bagus. Jangan takut untuk gagal. Itu gagal tuh proses dari nggak ada sukses kalau nggak ada gagal gitu kan. Jadi menurut gue, tapi usahain gagalnya di masa muda aja gitu. Lu udah punya anak, punya istri, itu kayaknya kalau gagal yang susah bukan lo doang, anak orang lo susah. Jadi makanya start early itu penting juga buat nama bisnis. Jadi ketika lo masih, bahkan anak gue masih umur 12 tahun udah gue suruh dagang gitu kan. Gitu. Jadi buat belajar mental, belajar nawarin barang gitu kan. Nah, jadi buat teman-teman itunya learningnya adalah jangan takut untuk mencoba, jangan takut gagal, ketika gagal coba lagi gitu kan. Sampai akhirnya lu naik sepeda kan ujungnya insting lo juga yang
bikin lo bisa gitu kan. Ya. Bisnis juga ujungnya gitu. Ujungnya ngelatih insting lo dari pengalaman-pengalaman lo gitu. Super interesting. Thank you Mas Gufron Sama-sama, buat Mas Adit. waktunya. Thank you Fox buat yang sudah menyaksikan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.